Sejarah Tengger dimulai kurang lebih tahun 1115 Masehi atau tahun 1037 Saka pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Airlangga. Pada waktu itu hiduplah seorang resi yang bernama Resi Musti Kundawa. Seorang resi yang mempunyai kesaktian tinggi karena mempunyai sebuah pusaka bernama Kiai Geliyeng. Setelah diangkat menjadi senopati, Musti Kundawa berganti nama menjadi Resi Kandang Dewa. Resi Kandang Dewa mempunyai 4 orang anak, yaitu Joko Lanang, Dewi Amisani, Joko Seger, dan Danisaka. Dari keempat putranya, Joko Segerlah yang mewarisi ilmu dan pusaka Kiai Geliyeng dari sang ayah, sehingga menjadi pendekar pilih tanding. Pada masa kerajaan Kediri terdapat sebuah kadipaten, yaitu Kadipaten Wengker atau daerah Ponorogo, yang dipimpin oleh Adipati Surakoto. Adipati Surakoto mempunyai seorang putri cantik yang bernama Dewi Ratnawulan. Sayang, Dewi Ratna menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh dari kecil hingga dewasa. Berbagai upaya dilakukan oleh ayahanda, namun tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan putrinya. Adipati Surakoto pun merasa sedih. Begitu pula seluruh rakyat Kadipaten Wengker. Akhirnya Adipati Surakoto mengadakan sayembara untuk menyembuhkan putrinya. Berita tersebut terdengar sampai ke seluruh wilayah Kediri. Joko Seger turut mendengar berita tersebut. Ia memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut. Joko Seger langsung menemui Adipati, kemudian pergi menuju alun-alun untuk bersemedi sambil menancapkan pusaka Kiai Geliyeng. Dalam semedinya, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa Dewi Ratnawulan dapat sembuh apabila diberi ramuan yang terbuat dari buah delima. Nama Dewi Ratna juga perlu diganti sesuai dengan sakitnya. Setelah semedi, Joko Seger kembali ke Kadipaten dan melaksanakan petunjuk yang telah diperolehnya. Dewi Ratnawulan pun sembuh setelah meminum ramuan dari Joko Seger, dan kemudian namanya diganti dengan nama Roro Anteng. Melihat anaknya sembuh, Adipati Surakoto merasa sangat bahagia. Begitu pula warga Kadipaten Wengker. Adipati akhirnya menepati janjinya untuk mengawinkan anaknya dengan Joko Seger. Sang Adipati melaksanakan upacara selamatan kuno, yaitu tasakuran, untuk kebahagiaan Joko Seger dan Roro Anteng. Sampai saat ini, tradisi upacara kuno masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Tengger. Menjelang pernikahan Joko Seger dan Dewi Roro Anteng, diadakan upacara Tawang Walagara atau Tawang Padang, yaitu persembahan dari kedua belah pihak. Dari rombongan Kediri diiringi prajurit dan penari sodor yang dibawakan oleh 12 orang putra-putri. Masing-masing membawa sebatang bambu diisi berbagai macam palawija, dan ujungnya dengan serabut kelapa. Sedangkan di tempat pengantin putri disediakan berbagai sesajen, antara lain takir janur, pupus daun kelapa, gayung batok atau batok kelapa, pengaron, alat masak yang terbuat dari tanah liat, dan segala peralatan perkawinan dengan berbagai macam peralatan dan sesajen. Adapun tari sodori yang dilakukan oleh pihak pengantin pria dinamakan sodoran.
Selanjutnya, untuk mempererat tali persaudaraan antara dua keluarga, maka Joko Seger dan Roro Anteng beserta kerabat diharuskan saling mengunjungi satu sama lainnya, yang sekarang disebut dengan Dederek. Setelah itu, Joko Seger dan Roro Anteng sebagai pasangan pengantin baru diharuskan melakukan upacara nyadran, pergi ke makam keluarga yang telah meninggal dunia untuk meminta doa restu. Setelah dilakukan upacara tawang walagara, Dederek dan nyadran ditutupi dengan upacara bawaha atau penutup. Maka Joko Seger dan Roro Anteng menjadi pasangan suami istri yang sah dan siap mengarungi rumah tangganya sendiri. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri, tidak luput dari permasalahan hidup dan cobaan. Salah satunya adalah belum mendapat keturunan. Setelah 1 tahun lamanya mereka belum mendapat keturunan, sampai akhirnya mereka sepakat untuk melakukan semedi di Sanggar Pamujan. Dalam semedinya, mereka mendapat beberapa petunjuk yang isinya bahwa mereka telah membuat satu kesalahan yang menyebabkan mereka tidak dikaruniai anak. Untuk menebus kesalahan, mereka harus mengadakan upacara selamatan sepasar pada bulan Mangestin, mengadakan sadulur papat kelima badan dan mengadakan sesuci serta melaksanakan tolak berata selama 40 hari 40 malam. Dari petunjuk inilah semua upacara yang dilaksanakan oleh Joko Seger dan Roro Anteng menjadi awal dari pelaksanaan upacara adat Pujan Kapat sampai Megeng Dukun pada bulan Kapitu, di mana para dukun mengadakan tolak berata untuk penyucian diri dan mengasah japa mantranya sampai pujan. Dalam melakukan tolak berata, Joko Seger dan Roro Anteng diberikan petunjuk apabila ingin mendapat keturunan, mereka harus bersemedi di gunung yang diselimuti kabut di daerah Oro-Oro Ombo, yang kemudian oleh Joko Seger dinamakan kawasan Gunung Bromo. Setelah turun dari semedinya, mereka segera mengadakan persiapan untuk mengadakan perjalanan menuju ke arah timur. Sampailah mereka ke hutan belantara. Karena keadaan yang sudah malam, mereka menginap di hutan tersebut. Mereka berteduh di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba seekor singa dan seekor kera menyerang mereka. Dengan kemampuan pusaka Kiai Kliyeng, kedua hewan tersebut menjadi jinak dan daerah itu diberi nama Ludaya. Perjalanan mereka diteruskan dan mereka dihadang seekor macan yang galak. Terjadilah pertarungan Joko Seger dan macan tersebut, sampai akhirnya Joko Seger dapat mengalahkan macan itu, dan oleh Joko Seger, daerah itu dinamakan Gembong. Nama Gembong adalah asal-usul Pasuruan, berasal dari nama macan Gembong. Perjalanan kemudian diteruskan ke arah timur. Di Dukuh Grati, mereka kemudian meneruskan perjalanan sampailah di suatu tempat. Mereka berdua mencium bau tidak sedap. Kemudian daerah tersebut dinamakan Banger. Dalam bahasa Jawa berarti tidak sedap. Banger inilah cikal bakal daerah Probolinggo. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat gunung sangat tinggi. Letusannya sampai terdengar ke seluruh daerah. Gunung itulah yang dinamakan Gunung Songgolangit atau Puncak Pesangit.
Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa. Setelah 1 bulan perjalanan, sampailah pada bulan Pandrawan. Joko Seger dan Roro Anteng berjalan naik dan sampailah di hutan belantara. Mereka merasa heran dengan keberadaan pohon pisang itu dan menamakan pohon pisang itu dengan sebutan tuwuhan, dan daerah tersebut dinamakan Jurang Pengantin. Kemudian mereka berjalan naik dan melihat hutan yang ditumbuhi oleh pohon kecil seperti tembakau. Daerah itu dinamakan Pomahan Bakau. Mereka sampai di atas puncak bukit pada tengah malam. Mereka melihat keramaian orang-orang yang membawa obor. Akan tetapi setelah didekati, ternyata hanyalah batu-batu di atas air yang memantulkan sinar bulan, sehingga terlihat seperti banyak orang membawa obor. Daerah tersebut dinamakan Watu Kuto atau Batu Kota. Pada tengah malam, mereka melihat daerah Oro-Oro Ombok. Mereka segera mempersiapkan diri untuk bersemedi. Dari perjalanan yang sangat panjang dan banyak menemui kendala dan rintangan, sampailah Joko Seger dan Roro Anteng di Oro-Oro Ombok. Sebagaimana bunyi wangsit, mereka pun melakukan semedi. Persemedian mereka tidak sia-sia. Mereka berdua mendengar suara gaib yang berasal dari gunung di Oro-Oro Ombok, bahwa mereka telah lulus ujian dan melakukan lelaku dalam rangka memohon diberi keturunan. Oleh karena itu, mereka dikaruniai anak sebanyak 25 orang dalam waktu 44 tahun. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya. Mereka harus merelakan anak yang terakhir untuk tinggal di Gunung Bromo. Setelah mendapat petunjuk dari Betara Bromo, mereka kembali ke Kadipaten Wengker. Setelah kurun waktu 16 tahun, Joko Seger dan Roro Anteng dikaruniai 9 anak yang diberi nama Joko Ringgit, Dewi Sintawiji, Joko Klinting, Hadi Kawit, Dewi Jasing Jiha, Ical, Joko Linggapati, Cokro Aminoto, dan Tunggul Wulung. Pada saat melahirkan anak yang ke-9, tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat, awan gelap, dan petir yang menyambar. Melihat kejadian itu, Joko Seger segera bersemedi memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa ia telah melakukan kesalahan selama 16 tahun karena ia dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke Gunung Bromo. Untuk menebus kesalahannya, Joko Seger harus melaksanakan Numi Purwo dan melakukan tuah ongkek ke kawah Gunung Bromo. Setelah kurang lebih 20 tahun usia Joko Ringgit, anak pertama, mereka dikaruniai 6 orang anak yang bernama Joko Penojati, Joko Baguswadi, Joko Banurekso, Pranoto, Praniti, dan Tunggul Ametung. Pada saat melahirkan anak ke-15 terjadi keanehan. Bayi yang dikandung Roro Anteng tidak bisa keluar selama 3 hari. Melihat keganjilan ini, Joko Seger kembali mengadakan semedi untuk mendapatkan petunjuk yang maha agung. Dalam semedinya, Joko Seger didatangi Batara Narada yang memberikan petunjuk. Agar Joko Seger menepati janjinya, yaitu dengan menyuruh anak-anaknya yang sudah besar untuk bertapa di kawasan lereng Gunung Bromo.
Kemudian Joko Seger melaksanakan titah Sang Batara agar anak-anaknya bertapa di Gunung Bromo. Joko Ringgit bertapa di Gunung Lawu dan Gunung Ringgit. Dewi Sintawiji bertapa di Gunung Sewu, Telaga Cakra, Gunung Mindangan. Joko Klinding bertapa di Gunung Puncak Tengking. Hadikawit bertapa di Telaga Gunung Sumber Semani mencari manik-manikin. Dewi Casing Jihan bertapa di Midangan Gunung Kursi. Ical hilang dalam kandungan dan telah bersemayam di Banyu Atet Jurang Pengantin. Joko Linggopati bertapa di Linggobuwono Gunung Lingga. Cokro Aminoto bertapa di Indragila Gunung Gendera. Dalam masa sekitar 32 tahun, Dewi Roro Anteng melahirkan anak lagi yang ke-16 sampai yang ke-23. Yaitu Raden Masigit, Puspo, Angin, Hadi Cengkat, Hadi Ningrat, dan Hadi Kusuma. Sesuai dengan perjanjian waktu bersemedi di Oro-Oro Ombo, anak yang ke-25 dibawa terbang oleh api yang membara ke Gunung Bromo. Dengan kejadian itu, Joko Seger memberikan pesan kepada anak-anaknya. Inilah takdir yang harus diterima dengan memintakan kepada keturunannya untuk mengunjungi saudaranya yang bungsu ke Gunung Bromo setiap bulan Asi. Dengan membawa sesajen dan bekal makanan dan hasil bumi untuk diberikan kepada Kusuma yang berada di Gunung Bromo. Peristiwa ini kemudian dijadikan cikal bakal upacara adat Kasodo. Dalam pesannya kepada anak-anaknya, Joko Seger memberi tugas kepada Setyowati dan Satuhu untuk menjaga adiknya Kusuma yang berada di Gunung Bromo. Setyowati dan Satuhu disuruh berdiam di Banyupakis, anak Joko Seger lainnya di lereng Gunung Bromo. Setelah kembalinya Joko Seger dan Roro Anteng di Kadipaten Wengker, Setyowati dan Satuhu menetap di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Banyupakis. Pada masa itu sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami kawasan Bromo yang lebih dikenal dengan Pedukuhan. Selanjutnya, Setyowati dan Satuhu dikenal juga dengan sebutan Kakek Emo dan Nini Emo. Pada waktu Joko Seger dan Roro Anteng melakukan perjalanan dalam rangka semedi di daerah Oro-Oro Ombo tersebut, mereka membuat tetengar. Semacam catatan perjalanan beserta perlengkapan serta mantra-mantra selama mereka melakukan ritual semedi, yang dimasukkan ke dalam jodok dan ditanam di sekitar daerah Oro-Oro Ombo yang berisikan jimat Idontong, kisah perjalanan Joko Seger dan Roro Anteng. Dan mantra-mantranya dikenal dengan Purwa Bumi, dipakai oleh dukun Tengger pada upacara adat. Pada waktu kerajaan Majapahit diperintah oleh Raja Prabu Wijaya, di kawasan Bromo sudah bermunculan pedukuhan-pedukuhan yang dipimpin oleh Setyowati atau Nini Emo dan Satuhu atau Kakek Emo, dan juga keturunan putra Joko Seger lainnya. Di antara pedukuhan-pedukuhan itu adalah Wonongkor, sekarang Wonotiri, dipimpin oleh Dobledo. Cetak dipimpin oleh Sapinoto, Nadisari dipimpin oleh Kidero dan Pucung Gede, sekarang Wonokerso, dipimpin oleh Kirepe. Pedukuhan Palu Ombo dipimpin oleh Sarijoyo dan Dadung Pring, dan pedukuhan Cemplang dipimpin oleh Ki Sedek. Sementara sebagai pusatnya adalah kawasan Gunung Bromo yang dipimpin oleh Dada Putih.
dalam memerintah kerajaan Majapahit, Raja Prabu Wijaya menginginkan kerajaannya kuat dan mampu melebarkan kekuasaan dengan cara menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Raja Prabu Wijaya melakukan semedi. Dalam semedinya dia mendapat wangsit agar dia mengambil pusaka jimat Ki Ontong yang terdapat di Oro-Oro Ombo. Dia pun berangkat ke daerah Oro-Oro Ombo untuk mencari jimat Ki Ontong. Namun usahanya sia-sia karena tidak berhasil membawa pulang jimat Ki Ontong. Mengetahui daerah Oro-Oro Ombo dijelajahi Prabu Wijaya, Ki Dada Putih sebagai penguasa Oro-Oro Ombo tidak tinggal diam. Ki Dadap mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mencari jimat Ki Ontong tersebut sebagai peninggalan Joko Seger dan Roro Anteng. Usaha pencarian jodok wasiat yang berisi jimat Ki Ontong tidak semudah yang dibayangkan. Namun dengan usaha dan upaya, mereka akhirnya menemukan tempat di mana jimat Ki Ontong diletakkan dengan berbagai petunjuk. Kemudian mereka berusaha untuk mengangkat jodok itu, tetapi jodok masih tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya mereka bertukar posisi, dan ternyata jodok dapat diangkat. Kemudian kedua jodok tersebut dibawa oleh masing-masing rombongan. Ki Dada Putih mewasiatkan kepada Ki Sarijaya untuk menyimpan jodok wasiat tersebut di wilayah dan diberi nama Brangkulon, sedangkan Ki Sarinoto membawa ke daerahnya yang disebut Brangwetan. Pada waktu usaha melakukan pencarian jimat Ki Ontong yang ditandai dengan matinya obor sampai 3 kali, itulah Ki Dada Putih mengatakan bahwa itu adalah tetenger atau tenger atau tanda. Dari kata tenger inilah kemudian lahir nama Tengger. Rahayu.